Cagar Budaya tahun 2022. Lestari budayamu, maju bangsaku. Yang khusus tim TACP bahkan tentang apa sih sebenarnya yang ada di dalam Lingga dan Yoni ada di sana, secara dan perkembangannya, nanti pengetahuan kami dan apa yang sudah kami dapatkan di kegiatan-kegiatan sebelumnya nanti akan dijelaskan oleh Anita ya, nanti sedikit secara juga ya tentang bagaimana sih sejarah mungkin Lingga dan Yoni di Purbalingga. Oke, nanti kita akan berkunjung ke salah satu objek cagar budaya yang ada di Kabupaten Purbalingga. Kemarin ada satu kelas ya yang sempat ikut materi sedikit tentang cagar budaya. Jadi intinya adik-adik nanti kalian akan datang ke salah satu tempat di mana di situ merupakan satu tempat peninggalan bersejarah. Kenapa kita sebut tempat ini peninggalan bersejarah? Karena di situ kita bisa melihat gambaran peninggalan masa klasik dan juga masa prasejarah di Kabupaten Purbalingga. Kalau kita perlu sejarah Purbalingga itu panjang banget kan. Kita ngalamin dari masa prasejarahnya, masa Hindu-Buddha, ke masa klasik, sampai masa penyebaran Islam, terus zaman kolonialisme, kita tuh ngalamin itu semua. Dan nanti kita bakal lihat yang zaman masa klasik, masa Hindu-Buddha, dan termasuk prasejarah di dalamnya ada juga di sana, ada kaitan. Nah, kita akan lihat itu di salah satu kecamatan ya kak ya? Salah satu kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Kita akan melihat lengkap, ada beberapa gitu. Kita bisa melihat Lingga, bisa melihat Yoni, bisa melihat Palus, nanti langsung dari deket gitu ya. Jadi objek-objek tersebut merupakan gambaran untuk kesuburan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga. Nanti jelasnya kayak gimana sih Lingga, kayak gimana Yoni, nanti akan kita jelaskan di tempat gitu ya. Tapi satu pesan saya adik-adik, Lingga Yoni ini bagaimanapun merupakan salah satu objek yang masih dikeramatkan oleh warga setempat, masih dihormati oleh warga sekitar. Jadi nanti ketika kita datang ke sana, upayakan kita juga tetap menjaga sopan santun kita. Satu lagi, ketika kita pengen nyentuh gitu, kadang kan kita suka penasaran ya kalau melihat itu, nih boleh nyentuh nggak sih? Tanya dulu sama juru peliharanya. Kita hormati juru pelihara di sana selaku warga setempat yang selama ini memelihara keberadaan cagar budaya tersebut. Walaupun itu cuma batu buat kita, walaupun itu cuma batu yang ibaratnya punya nilai sejarah di mata kita, hanya seperti itu, nilainya sejarah, bukan sesuatu yang disakralkan, tapi kita hormati warga setempat yang masih mensakralkan batu tersebut. Jadi nanti adik-adik kalau melihat, tanya dulu, boleh megang nggak Pak? Gitu. Nanti ada juru peliharanya sendiri di sana yang akan membantu menjelaskan terkait legendanya. Karena biasanya objek-objek sejarah itu tidak akan jauh-jauh dari legenda atau unsur-unsur cerita rakyat yang ada di dalamnya. Legenda akan berbeda dengan sejarah. Kita akan bicara secara ilmiahnya nanti, dan nanti mungkin juru pelihara akan berbicara secara ceritanya, secara legendanya. Bisa jadi nanti kalian akan dikasih cerita soal wayang-wayang yang berkaitan sama batu tersebut, dengarkan.
Untuk rombongan 3 ada yang sakit nggak? Nggak ada yang sakit berarti ya rombongan 3 ya. Ada yang merasa kurang fit? Ada kesempatan pagi hari ini yang cerah alhamdulillah ya. Nanti kita akan mendapatkan materi baru, pengalaman baru dari ya. Masih semangat? Kita kembali lagi mau? Siap, mau. Alhamdulillah pada hari ini kita oleh Allah Sang Penguasa Jagat Raya Pencipta alam ini kita diperkenankan untuk bertemu dan berkunjung di situs Linggayoni Cagar Budaya kita. Salah satu ini mendapat SK dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Purbalingga. Nah, untuk saya selaku yang dituakan atau sebagai petugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang pertama kula nuwun kepada Pak Edi yang sebagai juru pemelihara di sini, kemudian kula nuwun kepada kepala desa ataupun Pak RT atau sebelah sini. Alhamdulillah. Harapannya dengan kegiatan seperti ini semua harus menjadi ilmu. Kita sebagai pemburu dan sebagai pengikatnya adalah buku. Yang kita buru apa? Ilmu. Ilmu harus tepat. Kalau tidak tepat, kalau tidak benar, nanti sia. Ini merupakan peninggalan dari leluhur kita yang wajib kita pelihara, kita rawat untuk bertahan, dan insya Allah sesuai dengan hashtag budaya lestari itu nanti anak cucu kita masih bisa melihat. Buat penelitian ini luar biasa karena ini menggambarkan kehidupan waktu itu. Nah, kalau di tempat-tempat seperti ini tanpa taman, ini kita harus niat tolabul karena ini bagian dari ciptaan Allah. Sebelumnya saya menceritakan tentang situs Linggayoni di Kedung Benda ini. Saya akan memperkenalkan diri, yaitu saya diberi nama utawa diberi wasiat oleh orang tua, itu namanya Hedi Solihin, asli kelahiran Kedung Benda, kelahiran tahun 1968. Enggak salah, saat ini sudah menempuh usia 50 lebih, 94. Alhamdulillah, kebetulan hari ini saya diberi sehat alfafiat, boten manggil halang setunggal menapa. Dan selanjutnya saya cumendang di sini atau berdiri di sini, ya saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang jalankan tahap belajar di sekolah atau di rumah menghadapi pendidikan. Semoga kalian diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sumamrah dumateng orang tua kalian, semoga diberi kesehatan dan diberikan rezeki yang berkah untuk mengibadahkan. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum saya mengutarakan banyak-banyak menceritakan tentang Linggayoni, ini memang tempatnya Linggayoni ini di Desa Kedung Benda. Benda-benda yang bersejarah di Kedung Benda ini ada berbentuk, yaitu ada lingga dan ada yoni dan ada batu Paulus dan ada batu lumbang. Semuanya yang di aula sini yaitu merupakan benda yang ada sejarah dan ada artinya. Itu dulu disebut Penembahan Durna. Dulunya yang masuk wilayah ini mengikuti wilayah Sukoto. Jadi ini merupakan Grumbul Sukosato. Kalau orang desa yang bisa menjawab, yang menyebut itu Mbah Sukosabdo yang mangkuni wilayah sini Pak, Sukosabdo. Nah, Sukosabdo itu nama Grumbul. Jadi area Sukosabdo ini
mulai dari perbatasan Bokol antara Kedung Benda yang di sebelah jalan kiri kanan jalan sampai menuju SD 2 Pak, itu masuk ke wilayah Sokosado, larinya ke belakang yaitu perbatasan Sungai Klawing. Sampai ke sini itu semuanya mengikuti hak yaitu Linggayoni. Nah, Linggayoni ini memang yang ada di Desa Kedung Benda, tepatnya di Gerumbul Sokasada. Sokasada niku salah namanya Gerumbul. Kalau aslinya desa itu Kedung Benda, kecamatannya Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Menjelaskan bahwa lingga dan yoni. Lingga yoni itu adalah alat kelamin laki-laki dan yoni adalah alat kelamin laki. Yang ini berupa batu lingga yang tepatnya panjang 70, sekian sentimeter, yang beratnya yaitu kurang lebih 55 kilo. Nah, itu yang namanya batu lingga. Kalau batu yoni itu yang ada baknya itu semacam ada air. Itu untuk persarana, yaitu namanya orang perempuan itu tempatnya penampung air. Itu jadi ada simbolnya bak yoni yang berisi air. Air itu ya kalau kita percaya mungkin ada keberkahan yang menentukan yang di atas atau yang istilahnya itu yang menentukan ini bahwa air itu memang tidak untuk diminum, tidak untuk apapun, tetap untuk para sarana. Adapun lainnya, adapun pihak lain yang ada memanfaatkan, saya ya tidak melarang, saya tidak apa-apa, yang penting dia tertib ngambilnya, jangan sampai dikotorin. Nah, tujuan istilahnya Linggayoni ini bertempatnya kebetulan di Desa Kedung Benda, tempatnya RT 1 RW 4. Jadi ya ada yang namanya lingga dan yoni itu memang di Purbalingga dan di Kedung Benda. Mungkin di daerah lain saya belum menemukan atau belum tahu. Nah, adanya lingga ini yang kita tadi yang di depan itu ceritakan, itu memang alat kelaminnya Pendeta Dorna yang dipotong ketinggalan di Desa Kedung Benda. Itu zaman kerajaan Hindu yang dulu itu ada perjanjian antara Wayang Werkudara dan Wayang Pendeta Dorna, itu ada perjanjian yang akhirnya perjanjian itu dia kalah. Jadi akhirnya alat kelaminnya Pendeta Dorna itu dipotong di Desa Kedung Benda, tinggalnya di Desa Kedung Benda yaitu yang berwujud Linggayoni. Ya, jadi ini perlambang. Linggayoni memang ada lambangnya Sungai Klawing, Sungai Serayu itu kali lanang kali wadon. Dari Kedung Benda ketempatan atau ke aliran dua sungai menjadi satu sungai, yaitu namanya Betulan Corot yang kita ceritakan di luar. Nah, ini simbolnya atau alat buktinya yang untuk bikin Sungai Klawing itu. Nah, ini namanya lingga dan yoni. Adapun yaitu yang di belakang yoni itu ada namanya batu Paulus. Batu Paulus itu memang ada maksud arti, yaitu yang dulunya disebut itu cara orang Jawanya itu alat penumbuk. Makanya ditemukan batu lumpang itu memang ada alat penumbuknya, Mas. Alat penumbuk itu sementing macam alu apa semacam apa mutu itu. Jadi ditemukan sampai sekarang adanya batu lumpang itu. Batu lumpang itu memang zaman-zaman dulu itu orang-orang dulu kreatif membuat batu lumpang. Alat untuk menumbuk istilahnya manual, yaitu yang menumbuk padi, numbuk jagung, numbuk segalanya, numbuk jamu itu semuanya itu ditumbuk sebagai alat penumbuk yang manual itu. Jadi supaya sekarang batu itu tadi kan di belakang sana, saya dekatkan di sini kagetannya sama batu Paulus itu. Nah, itu yang kita di depan itu. Nah, mungkin dari sekarang, mungkin dari saya segitu aja. Ini tambahan versi yang nasional yang kita tadi kan ceritakan. Linggayoni atau situs Linggayoni adalah simbol alat kelamin laki-laki dan perempuan. Lingga adalah simbol alat kelamin laki dan yoni adalah simbol alat kelamin perempuan, itu yang dua pasangan itu. Nah, lingga dan yoni adalah merupakan sarana ritual kesuburan untuk pelestarian alam semesta. Lingga yoni sarana untuk melestarikan kesuburan tanah Indonesia. Nah, adapun yang kita tadi ceritakan yaitu batu Paulus, di sini disebutkan batu Paulus adalah simbol ajaran Siwaisme, orang yang percaya bahwa Dewa Siwa adalah penguasa alam semesta. Itu batu Paulus yang kedua jajar. Linggayoni ada hubungannya dengan Dieng.
Dieng adalah pusat penyebaran agama Hindu. Agama Hindu di Purbalingga melewati aliran Sungai Serayu, yaitu di sebelah selatan. Makanya Sungai Serayu itu pusatnya, tuknya itu di Gunung Dieng. Ini disebutan Dieng adalah pusat penyebaran agama Hindu Mahayana yang banyak dikunjungi oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Agama Hindu di Purbalingga dan Banyumas dan sekitarnya melalui aliran Sungai Serayu yang mata airnya berpusat di Gunung Dieng, yaitu yang disebut Tuk Bimalukari. Itu mata airnya Sungai Serayu. Keberadaan Linggayoni yang ada di Desa Gedung Menda, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau yang disebut yang dulu itu Penembahan Durna. Yang kita tadi ceritakan Penembahan Durna itu versinya Gedung Menda, merupakan salah satu peninggalan agama Hindu. Jadi ini caranya peninggalannya gemian wong agama Hindu dan kepercayaan. Jadi sampai sekarang memang tidak untuk diajarkan untuk sembah, tidak untuk diajarkan tidak dipoliti, tidak ada. Jadi cukup dilestarikan, dijaga, dibudayakan. Itu cagar budaya. Itu kalian ingin tahu, memang budaya ini tidak untuk disembah, tidak untuk ritual. Ritual memang tidak ada, tapi tradisi tiap tahun, 1 tahun sekali ada. Yang kita tadikan itu di bulan Syura dan bulan Muharram. Itu rame-rame membawa sini masyarakat, membawa makanan, ya intinya berdoa bersama. Itu yang terutama. Nah, agama Hindu di Purbalingga, Banyumas dan sekitarnya melalui aliran Sungai Serayu yang mata airnya disebut Tuk Bimalukari yang tadi. Keberadaan Linggayoni adalah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Mabadu. Masih gembira anak-anak? Masih semangat? Alhamdulillah. Kita masih diberi kekuatan dan kita harus selalu bersyukur dan bersyukur. Untuk selanjutnya, ini adalah sesi terakhir untuk kegiatan kita adalah penutup. Ya, ini karena kondisi seperti ini, acara kegiatan ini kalau direview, alhamdulillah sangat bermanfaat. Bermanfaat atau tidak? Pengen ada kegiatan lagi? Siap diikutkan lagi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada event lagi yang melibatkan kita ya, tapi dengan syarat situasi dan kondisi dan tentunya insya Allah. Untuk itu yang pertama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bidang kebudayaan, minta maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam pelaksanaan kemah budaya tahun ini yang kita terlibat di dalamnya jika banyak kekurangan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kemudian untuk anak-anak, mudah-mudahan kegiatan ini merupakan titik tolak atau titik awal kita untuk hijrah yang lebih baik, lebih move on, lebih bermanfaat. Tolong selamatkan diri kalian, selamatkan masa depan kalian, dan selamatkan bangsa Indonesia. Kok seperti itu? Iya, karena kalau bukan dari kita sendiri yang kita awali dengan diri kita, dengan lingkungan kita yang selamat, dengan pola hidup sehat, dan bergotong royong tentunya dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena banyak contoh, banyak negara besar pun berantakan karena warganya saling gontok-gontokan. Paham ya? Nah, kita harus menjaga itu sesuai dengan hashtag pramuka. Pramuka itu harus berbudi. Sekali lagi, pramuka itu berbudi bawalasana. Ya, tepuk tangan untuk kita. Alhamdulillah. Itu tidak lupa titip salam buat keluarga kalian, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan lewat Pak Tarman, titip salam. Dan kalau kalian mau mengingatkan orang tua, tolong Bapak Ibu kalau saya salah dibimbing, diarahkan, dibina. Berani enggak? Berani matur seperti itu? Ya. Karena untuk siapa? Untuk diri kita dan keluarga kita, lebih luas lagi untuk bangsa Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat, ada kemanfaatannya. Beriringan dengan turunnya hujan yang insya Allah berkah, Allahumma shayyiban nafi'an, kita tutup kegiatan SBBB kali ini dalam kemah budaya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan. Ya. Pramuka itu harus sekali lagi, pramuka harus sekali lagi, pramuka itu harus tepuk tangan lagi. Nah, alhamdulillah. Terima kasih dari saya. Sekian, mohon maaf jika dalam pribadi saya dan yang mendampingi kalian termasuk kakak-kakak nggih. Minta maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.